Boleh pengkhotbahnya dipersilakan doa deh ya. Bapak berdoa sekaligus buat teman-teman. Tadi udah doa pagi katanya Pak. Iya boleh sudah. Juga, Tuhan Maha tahu. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Nama saya Pendeta Tony Nainggolan. Saya melayani di HKBP Resort Bakara di daerah Danau Toba, Pak. Baik saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita mau disegarkan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, saya akan membaca untuk kita semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 bulan 1 tanggal 28 media Kompas menuliskan bahwa persoalan usia yang panjang menjadi persoalan yang berbeda di negara Jepang. Mungkin bagi kita di Indonesia, usia yang panjang, umur yang panjang adalah suatu sukacita yang besar. Entah bagaimana keadaannya, yang jelas ketika manusia itu memiliki umur yang panjang, maka di Indonesia itu adalah sukacita yang luar biasa. Ternyata negara Jepang, Bapak Ibu, berbeda. Ini menjadi suatu masalah khusus bagi mereka. Saya membaca dalam media Kompas itu juga bahwa ternyata di negara-negara selain Indonesia, atau bisa dikatakan setiap negara memiliki harapan usia, harapan hidup yang berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh apa? Banyak hal yang Kompas tuliskan. Yang pertama, tingkat kesehatan dari suatu negara itu, daerah itu. Afrika, tentu harapan hidup di Afrika itu berbeda dengan di Eropa. Harapan hidup di Afrika dengan di Jepang itu berbeda, atau di Asia. Nah, faktor-faktor yang menentukan tadi kesehatan, ada pendidikan, ada tingkat keamanan, tentu berbeda. Menentukan besarnya harapan hidup di suatu tempat atau daerah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bisa bayangkan saat ini contoh saya ambil Papua dengan Sumatera itu memiliki perbedaan harapan hidup. Kita mungkin pernah memberangkatkan jemaat kita, seorang polisi atau seorang tentara yang hendak berangkat ke Papua, dia apa? Dia mengatakan demikian. Mungkin dia mengatakan demikian. Amang tolong doakan saya. Saya mau berangkat tugas ke Papua. Apa yang harus didoakan? Supaya saya selamat selama masa tugas di sana. Kenapa? Karena tingkat keamanan di Papua berbeda dengan tingkat keamanan di Sumatera. Kan? Seorang polisi yang bertugas di Sumatera dengan seorang polisi yang bertugas di Papua, tentu harapan hidup lebih besar di Sumatera. Karena di sana terjadi
konflik dan perang. Nah, apakah kita pernah berpikir sebenarnya Bapak Ibu sampai kepada hal itu? Padahal di Alkitab dituliskan ini adalah doa Musa. Kita tahu Alkitab menuliskan beberapa umur manusia mulai dari Metusala 969 tahun. Musa umurnya 100. Tapi di doa ini dia katakan, ini yang buat saya tidak tidur semalam. Umurnya 120 tahun, tapi dia bilang mungkin manusia 70 tahun. Ketika dia sampai 80 tahun, ini kesusahan dan penderitaan. Dia yang berumur 120 tahun mengatakan itu. Mungkin kita tidak pernah berpikir mengenai umur kita, usia kita, waktu yang kita jalani selama kita di dunia ini. Saya katakan tadi bahwa di Indonesia ini bahagianya luar biasa, apalagi di orang Batak. Kalau dia umurnya panjang, lebih dari 100 tahun, luar biasa. Padahal mungkin 40 tahun dalam hidupnya dia hanya bisa tidur di tempat tidur, tergeletak. Kan? Ini yang membuat Jepang, negara Jepang itu mempersoalkan usia yang panjang juga menjadi persoalan kalau dia tidak sehat. Karena di sana mereka yang lansia itu diurus oleh negaranya. Bapak Ibu, perenungan ini jika kita lihat dalam doa Musa, ini ayat 12 menjadi satu perikop khusus dalam doa Musa di pasal 90 ini, mulai ayat 3 sampai ayat 12. Ayat 3 sampai ayat 6 dalam doa Musa, dia mengatakan bahwa bagaimana keadaan manusia itu sebenarnya. Di ayat 3 dia katakan manusia itu sebenarnya debu, butiran, hal yang kecil, yang tidak berharga. Dia katakan 1000 tahun bagi manusia, sebenarnya bagi Tuhan itu seperti siklus jaga malam. 1 hari jaga malam atau hari kemarin berlalu begitu saja. Atau seperti rumput yang Musa katakan, pagi dia mekar, sore dia layu. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia itu selain dia rapuh, dia debu yang tidak berarti fana, hidupnya juga ternyata sangat singkat. Mau 120 tahun seperti Musa yang sedang berdoa itu dalam kontemplasinya? Mau 70 tahun seperti yang dia katakan pada ayat 10? Mau 80 tahun? Bahkan seperti Khairil Anwar. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi bagi Tuhan itu ternyata singkat. Di ayat 7 sampai 12, Musa juga dalam doanya katakan, manusia itu bagaimana di hadapan Tuhan. Ternyata selain dia debu keadaannya, keberadaannya, hidupnya singkat, ternyata manusia itu penuh dengan dosa. Ini yang mengakibatkan kesusahan terjadi pada manusia itu. Ketika Tuhan marah, ketika engkau marah, Musa katakan, maka habislah manusia itu. Di ayat 7. Kemudian Musa katakan lagi dalam doanya, jangankan engkau marah. Hanya hangat amarahmu saja, itu bisa membuat kami manusia terkejut. Hidupmu penuh dengan kesusahan. Manusia hidup penuh dengan kesusahan.
yang mau dikatakan manusia itu debu, hidupnya singkat, dia penuh dengan dosa dan kesusahan, berarti di mata Tuhan bukan usia yang harus kita banggakan, atau bukan karena usia yang panjang kita berbahagia, bukan. Tapi kita adalah debu, kita hal yang fana, hidup kita singkat. Ayat 12 ini yang menguatkan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi yang penting bukan usianya panjang, tapi bagaimana dia hidup. Apakah dia sudah merenungkan hari-harinya sehingga dia hidup memperoleh kebijaksanaan, hati yang bijaksana. Sehingga kualitas hidupnya yang singkat itu menjadi lebih baik, berguna, membangun, dan bermanfaat, serta berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, satu hal yang ingin ditekankan oleh firman Tuhan hari ini, debu yang berharga di mata Tuhan. Siapa itu? Kita manusia. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, adik kita Predi Tampubolon, pendeta Predi Tampubolon, baru saja berduka, kan? Istrinya melati Pasaribu ya. Istrinya melati Pasaribu, setelah lahiran anaknya sehat. Kemudian sebenarnya awal lahiran sehat ibunya, tapi beberapa hari setelah itu dia meninggal. Banyak orang yang berkata, aduh sedih ya, umurnya masih muda. Kan? Kenapa mereka berkata itu? Mungkin umur itu yang menjadi penentu kualitas manusia, bukan. Ya. Saya berpikir, saya membaca firman ini, saya renungkan seperti Musa yang sedang berkontemplasi, merenung dalam doanya, bahwa dia sudah berharga di mata Tuhan. Seorang perempuan muda yang sempat mendampingi seorang pendeta bertugas atau melaksanakan pelayanan tugas yang Tuhan berikan. Ini tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Saya pikir ini yang berharga di mata Tuhan. Jadi bukan usianya yang muda itu sehingga dia tidak berharga dan semua orang menyayangkan. Sayang ya, dia masih muda tetapi harus pergi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kembali, bukan berapa lama kau hidup di dunia ini yang menjadikan hidupmu berharga di mata Tuhan, tidak. Tapi Musa melihat bahwa kualitas hidupmu, harga hidupmu di mata Tuhan itu dari kita melihat, belajar hari-hari kita dengan tuntunan Roh Kudus, kita memperoleh hati yang bijaksana. Kualitas hidup kita yang menentukan harga kita di mata Tuhan. Kita lihat Yesus Kristus yang tersalib. Dunia ini mengatakan bodoh sekali. Salib itu kebodohan, tapi Tuhan, kita orang percaya mengatakan salib itu adalah keselamatan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Pendeta Tony boleh gak diam di situ sebentar? Kan kita sudah lihat ya cara penyampaian beliau yang jelas. Apakah bisa
Pendeta Tony berkhotbah satu bagian saja, tetapi speed perkataannya dipercepat. Nah, coba. Tadi kan ngomongnya begini, yang terpenting hikmat di dalam hidup. Nah sekarang berubah, saudara-saudara, yang terpenting itu hikmat di dalam hidup, bukan panjangnya. Nah disambung-sambung begitu Pak. Jadi ada kombinasi, coba ya. Saya pengen tahu saja. Sekarang? Ya, memang ketika saya baca Mazmur ini kan kontemplasi Musa dalam doanya ya Pak. Iya. Karena perenungan saya pikir tidak memerlukan speed yang Iya. yang wah. Oke. Ya. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa harga kita di mata Tuhan itu tidak ditentukan dari berapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi bagaimana hikmat, kualitas hidupmu di dalam hari-hari yang singkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Berbeda saudara ya. Harusnya begini, bahkan saya boleh berkata dalam khotbah minggu pun harus begitu, walaupun gak bergerakan. Jadi saya melihat pola yang sama saudara, yang saudara sebetulnya jadi satu pattern yang menghilangkan keunikan pribadi kita. Setiap pribadi itu unik begitu. Biarkan dia lebih bebas, gak perlu jadi stereotip gitu ya. Nah kalau Pak Tony berkhotbah seperti itu, baik di dalam KKI ataupun di mimbar biasa, sangat menarik. Sangat menarik. Jadi jangan seperti terlalu terformat ya. Yang terpenting hidup saudara bukan panjang pendeknya, tetapi hikmat di dalam hidup ini. Nah kalau begitu semua, tiap minggu juga jemaat rasanya ya sudah begitulah kalau khotbah. Tetapi kan ada kayak ngobrol biasa begini kan. Kadang-kadang kita begitu bersemangat, antusias dengan teman waktu cerita di meja makan. Kadang-kadang kita diam, kadang-kadang di post. Begitu ya Pak Tony ya. Oke, bagus.